Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan mahasiswa sekalian. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Malam, malam Pak. Pak. Malam waktu Ya, kita Pak dan pagi Pak. ya, gimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, Bapak Ibu? Sehat Alhamdulillah baik, selalu? Pak. Baik, baik baik. Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah baik Iya, Pak. terima kasih nih yang sudah hadir. Saya apresiasi itu yang meluangkan waktunya lah untuk kita saling sharing atau berdiskusi gitu. Namun sebelumnya saya sapa dulu lah. Di sini ada Pak PJ kita, penanggung jawab kelas, Pak Wayan, ada Pak Mulyadi. Selamat malam Pak. Ada Pak Johannes, ada Mbak Sylvia, Pak Muridno, ada Mbak Lulu, Pak Ya, Pitaloka, Pak. Mbak Eka, Mbak Pra Prajitna kita ya. Ada ini Mas Isnani apa Mbak apa Mas ini? Mbak Isnani. Saya perempuan Pak. Oh iya, Malam waktu kita Isnani Pak ya. dan pagi Malam ya, waktu selamat ini. di US Ada Pak. ya siap semua. Pak Mario, ada ini Pak Johannes ada dua ya, dua device ya. Pak Johannes ada dua device Pak ya. Ya silakan Pak. Masih Oke mute, Pak. oke. Masih mute. Ke atas, Pak. Oke, baik. Setelah berapa kali sesi kita ya hari ini ya sesi keempat dan video conference atau Zoom yang kedua ya. Jadi yang kedua mungkin ini pertemuan yang keempat ya. Jadi sesudah yang keempat artinya rekan-rekan sudah absensi, sudah ini ya, sudah paham lah, sudah dijelasin kan oleh akademik ya, Pak Wayan ya. Sudah ya. Jadi artinya Ya, sudah sudah, berlaku Pak. Sudah. absensi. Ya, saya berharap ini selanjutnya Pak Wayan mungkin bisa diberoro pas saat Vicon. Vicon selanjutnya mungkin bisa lebih banyak lagi teman-teman kita untuk kita saling berdiskusi karena pada hakikatnya walaupun perkuliahan kita full online, namun setidaknya kita dapat berinteraksi walaupun hanya di ruang Zoom, setidaknya kita bisa bertatap muka dan kita bisa saling diskusi. Jadi saya saat ini selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik. Jadi bisa setidaknya dari saling diskusi, bertukar pikiran, kita eh, mengetahui lah sejauh mana capaian CPMK kita. Karena kan kita juga ada beban tanggung jawab dosen ya untuk berharap materi kuliah manajemen strategik ini bisa dipahami dan sangat berharap bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian, baik di dalam dunia kerja, dunia keseharian. Baik untuk perkuliahan kita malam ini tidak usah berlama-lama, mungkin saya langsung share screen dan apabila ada pertanyaan atau yang perlu kita didiskusikan, bisa langsung raise hand atau bisa langsung open mic, dipersilahkan. Bisa share screen dulu. Pak sudah nampak Pak ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih. Sudah nampak untuk sesi yang keempat adalah dengan materi kita adalah lingkungan eksternal dalam manajemen strategi. Kalau Bapak Ibu lihat di RPS itu pada saat pertemuan yang
15 ya, atau kalau nggak salah itu nanti ada SWOT ya, analisa SWOT. Sebenarnya kita muaranya ke sana, jadi Bapak Ibu sudah bisa mereka-reka itu dari RPS yang sudah kita bagikan. Oh, nanti arahnya nanti ada sesi berikutnya mungkin lingkungan internal dalam manajemen strategi. Namun perlu aduh, ya perlu digaris bawahi Bapak Ibu, jangan sampai kita eh, terlalu apa ya, terlalu eh, di luar disiplin ilmu kita atau di luar prodi kita. Pada dasarnya kita prodi kita adalah ilmu manajemen. Di mana kalau kita berbicara manajemen, kita tidak lepas dari apa yang diungkapkan oleh para ahli sebelumnya adalah POAC yang dimulai dari planning, organization, actuating maupun controlling. Ini sudah konsep konsep dasar pemahaman kita. Yang selanjutnya eh, mata kuliah kita adalah manajemen strategik. Jadi kita jangan lupa dengan fondasi dasar kita, walaupun mungkin sudah dijelaskan oleh dosen-dosen yang lain mungkin. Yang pada prinsipnya adalah manajemen itu ada yang mengatakan sebuah proses atau seni atau cara itu atau cara atau ilmu dalam merencanakan planning, mengorganisasikan actuating ini bisa dikatakan melaksanakan, ada yang mengatakan mengarahkan. Dan controlling atau mengendalikan atau ada yang mengatakan evaluasi sumber daya. Sumber daya itu eh, dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini sumber daya kita mengenal adalah istilah 4M atau 6M. 4M itu man money, method, material. Kalau ilmu manajemen berkembang itu tambah dua lagi, kalau nggak salah mesin, dan satu lagi, ada yang bisa bantu kira-kira satu lagi apa? Mbak Lulu Material, mungkin? Pak. Man, money, method, material, mesin. M yang keenam. Kalau ada 4, ada yang mengatakan 6. Itu tidak lepas sumber daya itu. Man, money, material, method. Kira-kira ada yang masih ingat? Kira-kira apa? Pasar atau market lah ibarat. Ini kaitannya biasanya dengan marketing ya, biasanya begitu. Di mana dari sumber daya tersebut dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dan ada kata-kata secara efektif, artinya dia tuntas. Tujuannya tuntas atau sukses lah, ibaratnya seperti pedagang pedagang bakso lah misalnya, dagangannya habis gitu. Jadi habis. Namun harus diimbangi dengan efisien. Maksudnya habisnya itu dia perdagangan seharian atau dia 1 jam, 2 jam. Itu yang dikatakan efisien. Saya mengutip apa yang dikatakan Stoner adalah ilmu manajemen merupakan proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan juga menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari dua pengertian ini memang ada yang sedikit berbeda, namun pada intinya tujuannya sama. Pada intinya tujuannya sama. Jadi nanti rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian, apabila
nanti saat menyusun tugas akhir yang misalnya itu pendekatannya kuantitatif, itu sudah bisa nih dijadiin variabel dasarnya. Bisa nanti bisa berkembang mungkin ada bisa jadi variabel lah manajemen strategis ini, atau bisa eh, change management juga bisa, atau manajemen perubahan. Banyak kok nanti variabel nanti akan ketemu dengan sedikit. Yang mazhabnya kuantitatif, yang kualitatif juga bisa menganalisa dari manajemen strategi tersebut. Ya lanjut proses eh, manajemen strategis. Mungkin saya sedikit agak mengulang dari materi sesi-sesi dan mungkin saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama dimulai scanning atau pemindaian lingkungan atau environmental scanning yang dikatakan bahwa pemindaian lingkungan ini adalah mengacu pada proses mengumpulkan, meneliti dan menyediakan informasi untuk tujuan strategis. Jadi scanning ibaratnya kita pengumpulan data lah atau informasi ataupun eh, problem juga bisa masuk tergantung konteksnya. Ini kaitannya dengan bisnis, organisasi ataupun suatu instansi lainnya. Selanjutnya masuk ke setelah dipindai baru kita dirumuskan strategi apa. Strategi atau yang lebih dikenal strategi formulation. Artinya menentukan tindakan terbaik atau apa yang akan mm, teknik-teknik atau metode yang akan dikerjakan. Itu maksudnya perumusan. Selanjutnya diterapkan atau implementasi. Dalam hal ini yang data sudah di-scanning, dirumuskan, melakukan, oh metodenya ini. Misalnya nanti mungkin saya agak singgung-singgung ke arah eh, penelitian nantilah Bapak Ibu ya kalau sudah ketemu metode penelitiannya misalnya eh, kualitatif ya makanya pengambilan sampelnya ya sesuai dengan arah pendekatan kualitatif gitu loh atau mix atau dicampur keduanya kuantitatif kualitatif atau R&D dan lain sebagainya itu diimplementasikan jadi tidak eh, menyebar karena kan sudah di scanning dah oh strateginya begini ya lalu diimplementasikan sesuai dengan yang dirumuskan jangan sampai melenceng apabila terjadi gejolak pasar misalnya perdagangan produksi suatu perusahaan manufaktur misalnya pabrik busi misalnya dia sudah menentukan harga pasar itu 20.000 lah misalnya satu buah atau grosirannya sekian puluh juta satu kotaknya begitu. Terjadi ada dampak global misalnya peningkatan harga minyak. Terus bagaimana itu? Apakah harus harus dilaksanakan sesuai perumusan strategi? Tidak. Di situ ada tanda panah. Tanda panah bolak-balik ke kiri apa nih? Yang garis oranye itu balik lagi ke pemindaian lagi. Jadi artinya proses manajemen strategi itu tidak harus langsung dari pindai, dirumuskan, langsung penerapan, langsung dievaluasi. Tidak. Apabila di dalam perumusannya kira-kira terjadi misalnya seperti yang saya contohkan, sebuah pabrik manufaktur membuat sebuah busi lah, busi kendaraan. Apabila ada perubahan biaya produksi, itu bisa balik lagi. Oh mungkin harganya nanti dijual sekian. Oh, tetap harganya tetap tetap sekian. Namun nanti ada yang dikurangin. Ya dampaknya mesti kemana? Entah pengurangan karyawan atau pengurangan bahan material bisa. Baru setelah itu bisa diterapkan. Setelah diterapkan, misalnya ada problem, bisa dilakukan evaluasi. Ya, ini yang dikatakan. Di sini evaluasi ada dua faktor, faktor internal dan eksternal.
untuk malam ini ya kita berbicara eh, eksternal dulu ya kalau nggak salah. Lingkungan eksternal atau environmental eksternal. Itulah proses manajemen strategi. Artinya proses manajemen strategis ini adalah dinamis ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung kaku mutlak dari pindai dirumuskan diterapkan langsung tidak. Dari perumus dari penanti bisa balik lagi nih. Ada panah bolak-balik ini maksudnya dari siklus manajemen strategi. Ya lanjut sesi kita. Oh ya kami ulangi nanti setelah ini kami akan jelaskan nanti pembagian tugas kelompok ya. Ini mungkin kita jelaskan nggak eh, secara eh, singkat aja. Nanti saya jelaskan tugas kelompok. Jadi kita ada dua hmm, tema lah malam ini. Saya menjelaskan tentang materi lingkungan dan tentang ketentuan tugas kelompok. Iya. Baik, lingkungan bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis didefinisikan adalah faktor-faktor di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan secara langsung namun mempengaruhi kinerja bisnis. Sudah saya ulas di proses manajemen strategi. Faktor luar atau eksternal itu artinya faktor yang mempengaruhi lah kinerja bisnis itu dan dia tidak bisa dikendalikan. Ketika tidak bisa dikendalikan, otomatis dia bukan otoritas dari suatu organisasi atau suatu perusahaan ataupun suatu instansi tersebut. Dan sifatnya itu dia uncontrollable, uncontrollable, artinya tidak dapat dikendalikan manajemen, dia liar. Misal contoh seperti perusahaan manufaktur tadinya memproduksi busi, eh, dia mungkin ada biaya minyak ya BBM, namun karena pengaruh dampak global naik, tadi kan nggak bisa dia, karena ada sektornya khusus khusus busi misalnya, tidak bisa dikontrol oleh manajemen perusahaan tersebut. Dan dinamis, artinya selalu berubah dan bergerak cepat. Dan juga kompleks, jadi saling keterkaitan satu sama lain. Itu dari pengertian lingkungan bisnis. Analoginya seperti ini. Ibaratnya kita mengarungi kapal, mengarungi sebuah samudra lah, mengarungi samudra. Di mana eh, ketika berlayar, kapten kapal itu tidak bisa mengetahui cuaca, walaupun juga sudah ada memprediksi, oh cuaca di sana tekanannya begini. Namun tiba-tiba cuaca bisa berubah. Tapi bagi kapal tersebut harus diantisipasi. Dan ibaratnya bisa cuaca itu tidak bisa dikendalikan oleh kapten kapal, tapi dapat diantisipasi sehingga kapal tetap berlayar. Itu maksudnya yang dianalogikan dari faktor lingkungan eksternal bisnis ini maksudnya seperti itu. Memang kapal itu eh, tidak bisa mengendalikan cuaca begitu, namun bisa di apa ya diantisipasi lah, sehinggalah makanya ada namanya ya dia prediksi-prediksi begitu. Itulah yang dikatakan lingkungan eksternal bisnis. Selanjutnya inilah pengertian lingkungan eksternal. Saya mengutip dari dua ahli dari luar dan dalam negeri. Beliau mengatakan kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari suatu situasi operasional perusahaan. Ya artinya dia kekuatan atau yang mempengaruhi eh, kinerja bisnis itu yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Yang dikatakan Peace and Robinson, lingkungan yang berada. Jadi lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat menciptakan peluang dan ancaman atas keberadaan suatu organisasi. Jadi ini yang dikatakan oleh Peace, Peace and Robinson bahwa eh, lingkungan eksternal itu bisa menciptakan peluang dan ancaman. Jadi maksudnya bisa peluang dan ancaman. Ini adalah salah satu dari eh, tentang teori strategi adalah salah satu ada analisa SWOT.
Ya, lanjut. Pendekatan lingkungan bisnis ada yang reaktif dan proaktif. Ini saling bertolak belakang. Di mana reaktif itu seperti tergopoh-gopoh, ibaratnya terjadi kebakaran baru kita padamkan. Dan mengantisipasinya tidak ada ini. Maksud pendekatan reaktif, dia bergerak hanya setelah perubahan terjadi. Perusahaan biasanya tertinggal kalau yang seperti ini dan hanya fokus memadamkan masalah yang sudah terlanjur besar. Ini yang kurang pas lah. Ketika kita sudah mengetahui nih minyak sudah mulai merangkak naik, otomatis BBM di suatu negara itu pasti akan naik. Itu apabila kita terlalu reaktif, makanya dia perusahaan itu tersebut tertinggal. Sedangkan proaktif, dia sudah bisa menganalisa tren sebelum terjadi. Perusahaan bukan sekedar bertahan, tapi menciptakan peluang baru dari perubahan yang akan datang. Jadi proaktif ini kebalikan dari reaktif. Jadi artinya ya menganalisa, meneliti, menelaah. Oh kira-kira nanti eh, biaya produksi tahun ini terjadi penurunan atau nanti naik setiap bulannya. Makanya harus dievaluasi. Analisis lingkungan bisnis, tujuan strategisnya adalah yang pertama mendeteksi ancaman sedini mungkin. Yang kedua, eh, menemukan peluang pasar baru yang potensial. Maksudnya begini, jika dia memang suatu tadi seperti saya contohkan perusahaan manufacturing adalah busi, dia ibaratnya kan memproduksi bahan dasarnya salah satunya besi ya. Mungkin dia bisa bisa sudah berantisipasi atau bisa dijadikan peluang dengan maraknya misalnya salah satunya yang saat ini tren mobil listrik ya. Mungkin dia bisa ikut turut entah dia menciptakan hmm, pintu atau kerangka sebuah mobil itu kan bisa. Jadi bahannya sama. Itu bisa dijadikan peluang, maksudnya begitu analisis strategisnya. Dan dari ancaman dan peluang ini menjadi dasar kuat untuk mengambil strategis dan pengambilan keputusan strategis ya. Analisis yang populer ada SWOT, ada PESTEL, politik ekonomi dan Porter Vos dan banyak lagi mungkin KPI apa segala ada macamnya. Mungkin tapi nanti kita fokusnya sesuai CPMK kita adalah di SWOT. Dan pada intinya sama, analisisnya sama untuk ini. Ya, selanjutnya lingkungan makro atau disebut faktor global. Itu terdiri dari perekonomian, di mana kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga memengaruhi daya beli dan biaya operasional. Jelas kita harus salah satu lingkungan makro adalah perekonomian itu tersendiri. Ini yang tidak bisa perusahaan tidak bisa menjangkau, tapi bisa menganalisa. Yang berikutnya perkembangan teknologi, ada informasi, alat peralatan mungkin ya itu kan bukan misalnya yang tadi contoh perusahaan kita hanya memproduksi busi, otomatis tidak bisa dengan informasi yang lain. Ya diantisipasinya dengan analisis strategis ya bisa dijadikan peluang dengan kemajuan teknologi. Sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan mendukung e-commerce atau pasar digital. Selanjutnya politik hukum ini berkaitannya dengan kebijakan pemerintahan. Ya. Kebijakan pemerintahan di mana ada ya kalau dibilang kebijakan yang contoh lah kebijakan berkaitan buruk dan hampir setiap tahun ada kenaikan UMK atau UMR itu ya harus diantisipasi kan bisa diprediksi itu walaupun eh, perusahaan itu tidak bisa eh, secara langsung tidak bisa menentukan berapa besarannya karena itu memerlukan keputusan berapa pihak bisa dua bisa tiga pihak. Yang berikutnya sosial dan budaya atau norma dan masyarakat yang mempengaruhi persepsi terhadap produk atau perusahaan. Ini yang perlu diperhatikan. Misalnya kita menjual produk yang trennya sudah turun ya kita jangan 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 tabu dengan adaptasi perubahan.
Itu yang perlu itu yang dimaksud dari lingkungan makronya. Selanjutnya adalah lingkungan mikronya. Mikronya artinya skupnya yang berinteraksi langsung. Contoh pelanggan, artinya dia sudah membeli langsung produk kita. Selanjutnya pemasok ini yang menyiapkan bahan, otomatis dia ada hubungannya dengan kita. Pesaing, kompetitor, misalnya sebelah sama-sama menciptakan busi, yang satu merek ini A, satu merek B, yang satu C, itu kan pesaing kita. Tapi itu ada hubungannya, itu yang dimaksud dengan lingkungan mikro. Predik pemerintah mungkin yang menciptakan regulasi maupun kreditor. Sebentar lagi. Tadi lagi ini ada lobet. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya ada pemerintah sudah tadi perantara. Lingkungan mikro selanjutnya adalah perantara. Itu biasa dikatakan mungkin ya distributor lah. Selanjutnya ada pekerja atau karyawan ataupun anggota sebuah organisasi. 4 tahap analisis eksternal: scanning, monitoring, forecasting, assessing. Scanning ini hampir hampir mirip ya dengan proses manajemen di atas yang saya jelaskan di awal. Scanning yang jelas mengidentifikasi atau melihat petunjuk awal perubahan. Yang ke monitoring mendeteksi melalui observasi terus-menerus dari tren lingkungan yang ditemukan. Jadi kita ini harus bisa membaca data, melihat informasi terhadap core bisnis, misalnya core bisnis perusahaan kita misalnya. Harus bisa dimonitoring. Yang kedua, forecasting adalah mengembangkan prosesi dan antisipasi berdasarkan tren yang dipantau. Yang keempat adalah assessing, menentukan momen penting perubahan lingkungan bagi strategi perusahaan. Tantangannya ya di era sekarang adalah tantangan lingkungan eksternal adalah yang sangat yang sampai saat ini eh, masih tren adalah ini VUCA, di mana VUCA ini bisa dikatakan era disrupsi dan tidak kepastian. Mungkin saat ini kita sudah mengalami dan beberapa tahun yang lalu kita sudah menghadapi ini era VUCA ini, di mana dimulai dari di mana F adalah volatile, bergejolak sangat cepat, uncounter tidak pasti atau sulit diprediksi, kompleks, rumit, atau multifaktor atau multi arti atau ya rumit lah, serta ambigu atau sangat membingungkan. Di mana tantangan lingkungan eksternal adalah pada prinsipnya adalah kita mengantisipasi kecepatan perubahan tren kini kini dihitung dalam hitungan detik, bukan lagi dalam hitungan jam atau hari bahkan. Maksudnya perubahan-perubahan lingkungan eksternal ini bergerak cepat. Seperti saya di awal dijelaskan ya, bergerak bahkan mungkin eh, dalam hitungan detik. Contohnya misalnya ketika ada informasi terjadi sesuatu pencurian saat ini sudah bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik, menit, sudah bukan hari-hari lagi dengan adanya kejanggihan teknologi tersebut. Selanjutnya internal versus eksternal. Ini walaupun internalnya belum kita pelajari, namun ini untuk membandingkan dari aspek lokasi. Kalau internal itu di dalam perusahaan, yang eksternal berarti di luar perusahaan, dan justru mungkin tantangannya di dalam internal ini juga lebih lebih mungkin lebih kompleks. Nanti di sesi 5 nanti saya share itu materinya. Selanjutnya kendali bisa dikendalikan memang di lingkungan internal karena mereka berada di dalam pengendalian dari manajemen. Kalau eksternal jelas dari pengertian tadi di atas sulit atau tidak bisa dikontrol.
dari aspek contoh, misalnya modal, sumber daya manusia, atau budaya organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah pesaing, hukum, dan ekonomi. Sedangkan dari aspek analisis, kalau internal itu kekuatan dan kelemahan, sedangkan eksternal adalah peluang dan ancaman. Berikut diagram interaksi lingkungan. Di mana diagram lingkaran ini yang berpusat visualnya hubungannya ada di dalam tengah ada organisasi. Di mana organisasi ini terdiri mungkin ada pimpinan organisasi ataupun top manajemen, manajemen. Sedangkan di ring tengah itu adalah pihak eksternal mikro. Seperti di atas tadi dijelaskan mikro itu ada konsumen, ada pemasok ataupun ada di apa lah distributor lah. Sedangkan dari ring luar atau faktor makronya tadi ada politik, sosial budaya, geografi maupun teknologi. Dan jangan dilupakan adalah masyarakat internasional atau ini ada kaitannya nanti dengan kalau dalam bisnis itu adalah ekspor impor. Sangat berinteraksi hubungan lingkungan tersebut. Berikut studi kasus contoh dua entitas atau dua perusahaan yang peka terhadap atau beradaptasi dengan perubahan zaman dan kegagalan versus kegagalan. Mungkin di era 90-an kita mengenal dengan handphone Nokia yang sangat keren. Bahkan di dunia siapa yang tidak kenal dengan Nokia pasti berpikirnya ke negara Finlandia. Penyebabnya terlalu fokus pada kejayaan perangkat keras atau hardware dan meremehkan perubahan ke ekosistem aplikasi atau software. Dampaknya pasarnya menjadi runtuh dari raja ponsel menjadi eh, kurang 5% hanya dalam 5 tahun terakhir. Artinya sudah bukan dikatakan dia membumi. Ya lawannya ya dengan adanya HP-HP berbasis software Android atau iOS. Selanjutnya Netflix. Mungkin kita nggak mengenal dulu tahun-tahun era 90, 80-an. Di mana kita hanya mengadopsi TV. Netflix bisa membaca tren karena kemajuan internet, kemajuan handphone, teknologi laptop, PC, mereka ancaman mereka anggap menjadi sebuah peluang. Mereka membaca tren internet tepat, perubahan perilakuan kita masyarakat nih yang maunya simple dan pengen nggak nggak repot, yang ngatur tontonan konsumen tersebut dan bisa ditonton di mana saja. Responnya dia beralih dari mungkin DVD menjadi lainnya digital penuh. Itulah sebagai gambaran dari dampak perubahan dari lingkungan eksternal. Eh, ini saya bacakan pendapat salah satu filsafat di mana dikatakan kesuksesan bisnis ataupun organisasi atau perusahaan tidak hanya ditentukan oleh manajemen internal yang baik, tetapi kemampuan adaptasi terhadap dunia luar. Artinya lingkungan eksternal itu perlu kita nanti atau perlu kita antisipasi adalah kunci untuk mampu bersaing. Ketika berbicara strategis, maka kita tidak jauh dengan apa yang dikatakan eh, Barney tahun 91 di dalam teori RBV, Resus View atau teori competitive advantage atau mampu dia bersaing. Terkait berbicara teori Barney, nanti kita akan bicarakan di pertemuan selanjutnya. Karena salah satu konsen penelitian saya adalah grand teorinya adalah teorinya Barney, di mana saya adopsi sebagai salah satu grand teori di disertasi saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian sekalian. Itu terkait penjelasan singkat tentang lingkungan eksternal bisnis. Silakan
apabila ada yang perlu didiskusikan, kami buka eh, room diskusi. Silakan mungkin ada yang perlu tambahan misalnya. Oh Pak, dari pengalaman instansi saya ketika menghadapi eh, serbuan impor barang ini strateginya begini ataupun hal lain. Karena pada prinsipnya ketika kita berbicara manajemen strategis itu adalah yang sangat berperan besar adalah di top manajemen atau di leader gitu. Kesalahan pengambilan keputusan dari seorang top manajemen atau leader yang tidak bisa membaca peluang itu bisa mengakibatkan rontoknya suatu bisnis ataupun suatu organisasi. Baik, Pak Wayan mungkin ada yang perlu di ini lagi, perlu didiskusikan atau ditanyakan. Izin Pak, Silakan Pak saya Mulyadi. Kamu ya lihat ya. Ya, silakan Pak. ya dalam hal ini kan ada dua bagian yaitu internal sama eksternal. Ya, Kemudian yang sangat menentu apa namanya yang menghandle ini sebetulnya manajemen yang di mana Bang? Kan ini tingkatan manajemen kan ada beberapa manajemen yang rendah, yang menengah ataupun yang top gitu kan. Mungkin dari situ bisa kita bedakan nih kalau dari kutipan yang terakhir itu kesuksesan bisnis itu tidak ditentukan manajemen internal, tapi adaptasi terhadap luar. Nah, yang mengadaptasi, yang menghandle adaptasi ini sebetulnya yang mana, Pak? Itu, Pak, mungkin pertanyaannya. Terima kasih. oke. Baik Pak Mulyadi. Oke, saya coba eh, mengambil intinya. Jadi maksudnya siapa ya? Pengambil kebijakannya lah begitu Pak. Maksudnya Pak ya. Pengambil keputusannya ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Oke baik Pak. Perlu waktu di awal-awal itu sudah pernah saya sebutkan itu. Ketika kita berbicara strategis, strategis itu kalau nggak salah dari bahasa Yunani itu strategos, maksudnya strategos. Itu kalau nggak salah stra dan kos pemimpin militer kalau nggak salah itu Pak. Artinya kalau dari awal katanya itu kan pemimpin militer, otomatis yang beradaptasi ya dari pemimpin, Pak. Karena kita berbicara strategis itu banyak dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan. Namun perlu digarisbawahi, pimpinan itu tidak ujuk-ujuk saat ini ketika kita berbicara transformational leadership, digital leadership maupun teori-teori kepemimpinan yang ada. Saat ini kita ketika berbicara teori leadership style atau teori kepemimpinan itu saat ini sudah jarang yang otoriter ataupun yang dia oh pokoknya menurut saya saat ini sudah banyak mungkin di transformasi leadership. Artinya dia menerima masukan dari bawahan ataupun dari middle manajemennya itu Pak. Namun pada intinya kalau kita dari pohon teorinya manajemen strategis atau strategos itu dari bahasa itu ya di pemimpin Pak begitu. Kalau kita berbicara dari sumber asalnya teori strategis itu. Jadi semuanya ada di keputusan di pemimpin dan top manajemen. Jadi Bapak nanti mungkin saya langsung saya arahkan mungkin kalau ketika nanti nyusun skripsinya ataupun tugas akhirnya itu ketika memilih variabel manajemen strategik ya eh, nanti di hati-hati saat pengambilan sampelnya begitu. Dan saya menyarankan yang di level jangan di level pelaksana, jadi misalnya kepala unit ataupun kalau ini mungkin di leader atau enggak di bawahnya supervisor itu kan ada, ada regu ya, kepala regu atau ketua regu ke atas gitu. Karena nanti datanya itu kalau semuanya seperti SDM, datanya disebar kuesioner Bapak, hanya enggak dipilih semua menjadi sampel, nanti biasanya datanya itu bias, Pak.
ketika diolah di SPSS maupun di PLS atau di apa itu biasanya ada bias gitu loh. Nanti jawabannya nanti pasti gas semua, nanti bahaya. Jadi penelitian kita nggak ada dampaknya nanti itu, Pak. Izin Itu Pak, makanya boleh perlu di. berikan tanggapan ke Pak Mulyadi tadi pertanyaannya Pak. Oh, boleh boleh silakan. Nah, ini tunggu boleh dari Izin. Pak Johannes silakan. Jadi gini Siap. Pak, tadi pertanyaan cukup kritis juga ya Pak ya. Ya. Kalau tadi kita baca kutipannya, tadi terakhir itu kan ada kata kuncinya tidak hanya ya kalau misalnya di slide terakhir. Artinya Ya. kan manajemen internal itu kan tetap penting, tapi tidak cukup sendiri. Nah, kemampuan adaptasi terhadap dunia luar itu Pak maksudnya dari arti manajemen strategi. Kenapa? Tadi kalau kita perhatikan ada 3 teori yang menjelaskan tadi ya, yang dijelaskan oleh Pak Doktor. Yang pertama tadi ada teorinya Whelan dan Hanger. Nah, di situ dibilang manajemen strategi itu tugasnya justru menghubungkan kondisi internal perusahaan dengan lingkungan perusahaan, dengan lingkungan eksternalnya, dari internal ke eksternal. Jadi di sini dikatakan bahwa adaptasi itu dengan dunia luar memang sudah menjadi bagian inti dari manajemen strategi itu sendiri. Ini ada yang bilang manajemen strategi, ada yang bilang manajemen strategik ya. Ya. Lalu yang kedua tadi disebut sama Pak Dokter juga teori Barney tentang resource based view RBV. Nah, di situ dibilang kalau sumber daya internal itu kuat, itu sangat perlu. Tapi harus dikombinasikan juga Pak dengan kemampuan membaca peluang atau prediksi seperti ancaman dari luar tadi yang disebutkan. Nah, itu keduanya nggak bisa dipisahkan, Pak, antara peluang dan ancaman. Itu tadi resource based view atau RBV. Lalu yang ketiga, kalau kita pernah dengar ada teorinya Porter. Nah, beliau itu justru menekankan bahwa keunggulan bersaing suatu perusahaan itu ditentukan oleh seberapa baik perusahaan tersebut memahami dan merespon lingkungan di luar dirinya sendiri. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Pak, manajemen internal itu justru mengurus dapur perusahaan. Nah, kalau manajemen strategik itulah yang memutuskan kemana perusahaan tersebut harus melangkah. Nah, jadi berdasarkan 2 kondisi tersebut, harus jalan bersama-sama, harus beriring. Jadi nggak bisa salah satu aja, Pak. Jadi kemampuan adaptasi tersebutlah untuk menghadapi dunia luar, itulah tugas utama manajemen strategi. Begitu, Pak. Izin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tambahan wawasannya. Ya benar Pak, ini kan tadi saya sudah jelasin ini ya, ini salah satu submateri dulu Pak. Jadi kita ini kan masih awal ya kan, itu kan mulai dari awal kemarin pengertian manajemen, visi, misi, tujuan, baru nanti kita masuk ke lingkungan eksternal, nanti baru ke internal, baru nanti ke hal lain, nanti pada muaranya nanti ke CPL kita, ke analisa SWOT Pak, begitu. Nanti satu kesatuan menjadi. Tapi sudah bagus Pak Mulyadi pertanyaannya sih, kita menambah hasanah pola pikir kita. Dari ruang pemikiran kita yang saat ini, ketika kita eh, diterapkan teori ini, jadi tidak anomali Pak begitu. Maksudnya katanya teori itu ketika kita beradaptasi harusnya penjualan saya ini bisa mencapai misalnya 1 juta, 1 juta porsi misalnya kalau dia bergerak bisa jasa catering misalnya begitu. Padahal teorinya kita sudah menyesuaikan ini, masukan dari konsumen tambah garam, masukan dari chief kita sudah disesuaikan. Kenapa ini nggak penjualannya nggak ini? Nah, itu kan perlu dikontrol. Ada pengaruh apa? Apakah ini pengaruh dari lingkungan internal atau eksternal? Iya, Itu nanti misalnya akan juga secara gaji, komprehensif Pak nanti Pak. Itu iya Pak. Siap. gaji karyawan udah naik Pak ya, tapi kok masih belum maju ya. Nah, itu kan karena nggak anomali itu kan. Harusnya ketika gaji karyawan naik, harusnya kinerja karyawan tuh kan naik. Tapi ini kok Iya, enggak gitu loh. iya, Cara iya betul. mengukurnya kinerja, salah satu indikatornya kalau kita berbicara KPI, ya produk kita jualannya harusnya banyak dong kan begitu, salah satunya ya begitu Pak. Ini lagi saya Jadi teliti Pak buat tesis saya ini. ah, Di bagus ya. MSDM. Oh ya bisa. Oh Pak Jona lagi kuliah S2 juga berarti. Iya, lagi tesis MM, Magister Manajemen ini Pak. Oh, di Pak kampus mana Johannes sih Pak? paling banyak Budi paling Luhur banyak Pak. nih Budi Luhur gelarnya nih sini Pak. Jakarta ya. Iya, tapi saya yang di Ciledug, bukan yang di Salemba.
Oh, di Salemba Ciledug ya, ya, Pak. Iya. Siap, siap, siap. Waktu pertama kemarin Vicon ikut ya, Pak Johannes ya? Oh, nggak sempat, Pak. Yang Oh, pertama. Cuma saya lihat iya, iya. rekamannya. Oh, iya. Saya pakai Nggak teori masalah. Huygens Factor sama teori Froome itu, Pak. Oh, boleh gitu itu boleh. Iya, Namun nanti hati-hati kalau kalau informannya ya. Ini kualitatif atau Mm-mm. kuantitatif? Kuantitatif, kuantitatif. Oh, kuantitatif nih hati-hati nanti di bias Pak. Ini Pak di bias Iya, di apa di common method bias sama variannya itu. Nanti hasilnya iya, takutnya ada yang tapi nggak masalah sih Pak. Misalnya lah, hipotesis kita pengaruh positif, tetapi penelitian kita tidak ada pengaruh itu tidak masalah. Cuman jangan mm-mm. semuanya dari 5 hipotesis lima-limanya tidak ada pengaruh ya percuma penelitian kita Iya, bisa bisa yang bisa diulang lagi teori penerapannya benar nggak teori yang saya terangkan pengambilan instrumennya benar nggak begitu iya, cara betul. pengambilan sampelnya pas enggak itu harus diperhatikan itu. Nanti mungkin Siap. yang baru-baru nanti skripsi sambil saat ada mata kuliah metode penelitian itu harus harus sudah bisa lah. Mungkin yang sudah bisa ke yang semester 4 5 sudah ada judul lah setidaknya begitu. Jadi udah ketahuan nih mazhabnya mau kuantitatif, mau kualitatif apa mix method gitu. Ya Betul. kalau sederhana saya ya mau kualitatif sama aja gitu. Ya, yang penting kita bisa menyelesaikan tepat waktu begitu. Kalau disertasi saya lagi pakai kualitatif, Pak, karena kan saya lagi meneliti mengenai hukum sumber daya. Jadi saya pakai kualitatif Oh, karena basic saya kan S1 S2 hukum. Makanya kenapa oh saya iya, ngambil iya. MSDM untuk Oh iya, supporting. iya. Siap, siap. Supporting ya Pak, bisa Pak. Heeh. Siap. Boleh Pak, bagus itu. Jadi nambah hasanah gitu Pak. Betul, Menambah siap. hasanah penambahan kita. Kalau basic saya sih eh, eksak sih dari awal sih Pak. Karena Oh, siap, siap. eh, dari eksak saya dari matematika, namun saya inilah kadang yang bisa dikatakan benar dikatakan guru besar saya betul mantap rektor Siap. UNJ itu ya ini banyak lulusan sarjana kadang nggak bekerjanya tidak disesuai prodinya atau Iya. sesuai bidangnya. Heeh. Itu, jadi tapi Saya itulah kebetulan hasanah Pak. dospem saya di S2 dapatnya dari WNJ juga sih, Prof. Setiani. Mungkin Oh, kenal, Pak. oh, Siap, oh, kenal tahu ya, siap, misalnya. siap. Oh, siap. Oke, ada di ini lagi kira-kira didiskusikan topiknya ini. Nanti mungkin saya harapkan Pak Wayan di Woro-Woro kita kan perkuliahannya satu semester tuh Vkonnya hanya 8 kali. Diharapkan saya berharap ya selaku dosen saat ini ya kita kan hanya bermain sandiwara nih. Pas kebetulan saat ini jadi dosen diberi amanah oleh rektor Unsia ya saya laksanakan tidak hebat juga sih banyak mesti kekurangan. Nah, itu di forum diskusi kita gitu. Forum diskusi kita ya mungkin untuk sekedar sharing, kadang saya juga mentoring di teman saya di yang mahasiswa UI, IPB itu ada saling sharing, kolaborasi lah gitu intinya. Baik untuk perkuliahan kita mungkin untuk materi lingkungan eksternal saya cukupkan sekian. Diharapkan Bapak Ibu menambah lagi karena sifatnya perkuliahan di Unsia ini student center. Jadi diharapkan rekan-rekan mahasiswa banyak membaca literasi, gitu, banyak literasi, dan bisa didiskusikan saat Vkon seperti ini. Bisa mungkin saling bertukar pikiran di lingkungannya. Pekerjaan bisa diungkapkan di sini. Baik, Pak Wayan, saya share untuk tugas kelompok. Iya Pak, tugas kelompok Pak. Ya, nanti biar nggak kemana-mana itunya. Tugas kelompok. Sudah masuk. Ya, untuk tugas kelompok dikumpulnya kan lama, sampai 15 Juli. Ini Bapak Ibu sekalian, buat satu makalah atau paper dengan materi kuliah kita.
Emang sih awal sih kemarin masuk pengen saya ini artikel, namun eh, saya diingatkan ini Pak ini kan masih S1 ya gitu. Kalau terlalu tinggi nanti terlalu buat artikel ke ini nanti yang Iya, belum pada dapat dikhawatirkan medlit mereka nih, Pak. nanti lupa saya kalau ini baru semester awal nanti oh ya udahlah paper aja makalah lagi. Kalau terlalu ekspektasinya nanti malah malah liar gitu aja sih. Tapi ya nggak masalah sih. Yang penting eh, saya berharap lah dari setelah S1 yang akan bisa lanjutan S2 bahkan mungkin dan S3. Kita juga berharapnya begitu kami selaku dosen ya saat ini. Bisa minimal 10 halaman, bisa gunakan referensi Mendeley, Zotero, atau sejenisnya. Boleh EndNote apa banyak nih macamnya. Dan kalau bisa apa 7 gitu loh. Maksudnya dari saat ini walaupun ada yang semester 1, 2, kenapa saya mulai masuk ke sini? Supaya nanti terbiasa saat nulis skripsinya gitu Bapak Ibu. Karena yang di Indonesia saat ini yang pakainya apa 7. Oh, ini body note ya, Pak ya? Body kalau tapi nggak ada sih yang masih body note ya begitu ada sih ada yang di bawah catatan kaki itu nggak Footnote. tahu masih Ya. tapi unsia saya belum belum ini sih belum begitu detail tapi nggak apa-apa lah untuk tambahan ilmu pengetahuan itu Ya. di cover biasa lah nama dicantumkan dosen bisa menggunakan aplikasi mungkin kalau mau agak agak ini lagi bisa menggunakan Force Viewer ya itu gunanya aplikasi Force Viewer atau enggak kalau bis itu biasanya pasangannya dengan publish or perish gitu ya. Jadi mengambil artikel dan kita Atau bisa nggak pakai ini, Pak? mybib.com kalau nggak boleh salah. boleh Bisa. boleh itu Pak. Boleh ya. Boleh lah yang penting tapi nggak harus begini ini nggak wajib lah nggak ini nanti yang penting bikin bikin makalah aja lah. Boleh Ya. menggunakan AI boleh boleh tapi ya jangan langsung AI copy paste nggak di parafrase gitu loh itu yang nanti kita akan terbiasa copy paste aja nanti kena plagiar Iya. boleh menggunakan AI karena sudah zamannya namun tetap hati-hati dengan etika penulisan karya ilmiah karena jurnal-jurnal tulisan-tulisan di Google di beberapa jurnal itu tulisannya orang atau peneliti atau para ahli sebelumnya jadi kita Iya. jangan plagiat lah tetap dimodifikasi lah namun jangan menghilangkan nama pendapatnya atau nama pendapat yang menguatkan pengertian atau pendapat tersebut. Ini kalau pengecekan Turnitin bisa nih, ini bisa 30% lah. Atau pun kalau tidak nanti biar saya yang ngecek aja nggak apa-apa. 30% dikumpulkan 15 Juli itu. Ini kelompok satu materinya ini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Nanti saya sharing ini ya, Pak Wayan ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ini Di-share aja, Pak. ya nanti share itu. Eh, fi- untuk urutannya ini biar keseragaman judul, rumusan, segala pembahasan, tiga keseluruhan dan teori manajemen strategi. Ini ada yang menyebutnya J, ada G, tapi kalau di Unsia pakainya G kita ikutin aja Pak strategi. Atau faktor yang pengaruh atau manfaat, konklusi, kesimpulan atau rekomendasi atau saran. Saya harap Bapak Ibu dapat ini berkelompok toh ini kan bisa bagi-bagi. Tujuannya saya buat berkelompok supaya Bapak Ibu berinteraksi dalam kelompok kecil dulu lah, entah 13 orang atau 10 orang itu. Dan pertemuan ketiga sudah kelompok satu mempresentasikan itu. Pak Wayan setuju nggak nih? Rekan-rekan langsung kelompok satu. Kan batas dari sekarang kan 2 minggu lagi lah itu. Saya rasa masih bisa ya. Gimana? Ada saran nggak Pak Ya, Wayan? Pak. Ya, Pak, kemarin ditanyakan terkait ya, ini yang Bapak share sekarang ini. Jadi Iya. kalau sekarang sudah diketahui teman-teman kelompok satu mungkin bisa di follow up, Pak. Kayaknya Iya, 2 minggu sepertinya tidak terlalu mepet ya. Jadi masih iya, ada iya. spare waktu. Yang penting kan ini PPT-nya dulu lah, boleh lah PPT-nya aja dulu, presentasinya. Cuman kadang kalau PPT belum jadi itunya, ya nggak bisa nanti ya nggak apa ya, nggak bahannya nanti nggak mentah. Ini materinya ini sudah bisa berurut dari satu ini berarti pertemuan ke Vicon ketiga ya Pak Wayan ya, Ya, Vicon ketiga. ketiga.
Vicon kedua nanti Vicon keempat berarti ini kelompok dua dan seterusnya. Nanti Vicon ke-8 nanti kelompok 6 7. Ya, setidaknya ya eh, eh, bisa saling diskusi nanti, Pak. Nanti setidaknya saat Vicon ini ada perwakilan lah tiap-tiap kelompok itu. Saya pengennya seperti itu. Dari 6 7 kelompok, setidaknya minimal ada lah saat Vicon begitu. Begitulah Pak Wayan dan Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang perlu dikomunikasikan, eh, oh terlalu mepet Pak, saya kelompok satu ini misalnya silakan di ini gitu, di ini. Dan sekarang sudah inilah Bapak Ibu sudah zaman tinggi lah, sudah bisa menggunakan AI kok. Bisa lah. Yang penting saya berharap dibaca, mau baca gitu aja, baca ditelaah dan belajar nyari salahnya eh, tulisan orang, maksudnya tulisan gitu. Nggak masalah cari salahnya. Kan memang sudah dijelaskan di kata pengantar tuh. Apabila ada kesalahan, mohon ini kan begitu. Bisa ada cara itu, nggak masalah. Karena kan lingkungan akademik itu bebas, bebas dari pidana, Pak Jonas udah aman. Mau bicara apapun kalau lingkup akademik, yang penting di ruangan ini gitu, di ruangan akademik ini gitu. Jangan nanti setelah selesai ini baru cerita, ya itu yang nanti yang bermasalah. Tapi kalau lingkungan akademik Betul, bebas, mau bicara apa saja, betul, betul, kan hanya internal untuk ilmu pengetahuan, gitu. betul sekali. Iya, kalau akademik bebas mau bicara apa gitu aja. Ya penting jangan apa ya ya tetap ada dengan batas-batas kita sebagai mahasiswa gitu aja bebas lingkungan akademik mau berbicara yang penting berbicara begitu berbicara apa saja boleh terkait perkuliahan kita baik Bapak Ibu perkuliahan kita ini cukup singkat karena pembelajaran kita wajibnya student center. Jadi dimanapun dengan adanya handphone Bapak bisa membaca materi lagi ditambah. Kadang saya hanya share PPT, ya itu bisa dicari. Karena salah satu tujuan dari Unsia ini ya em, pengembangan ilmu pengetahuannya dengan belajar mandiri dan absensinya cukup cukup ringan, hanya mendownload saja sudah dikatakan hadir. Atau mendengar video sudah dikatakan hadir, sudah kurang hebat gimana gitu. Sudah nanti tahu-tahu 3 tahun setengah, tahun keempat sudah jadi sarjana. Sudah hebat ya. Dan itu jangan, makanya setiap Vicon mohon disampaikan ke teman-temannya jangan luangkan waktu begitu. Saya bisa kapan aja, yang penting Pak, saya jam sekian bisa nggak itu gitu. Mau Sabtu Minggu saya siap. Mau ada diskusi, mau apa, saya siap. Apalagi mungkin yang ada sharing begitu. Mungkin ada disampaikan Mbak Eka Puspita kan mungkin ada disampaikan sama Mbak Lulu nih. Pak, paham Sebelum Pak, sudah paham Pak. ada Mbak Lulu. Ya, Tidak Pak, sudah sudah, sudah, paham, sudah, sudah sudah, paham. sudah pernah jelaskan. Gitu. Mungkin dari Mbak Sylvia Sudah cukup ada Pak. yang perlu di cukup ya. Baik, rekan-rekan sekalian, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Betul lah ya. Nanti kalau bisa ada bilang cakepnya gitu loh. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Cakep. Tapi Pak Ewan nggak ada Cakep. cakepnya. Ah, gitu maksudnya nggak cakepnya gitu loh. Jadi kita kuliahnya jangan ini. Ya ulangi lagi lah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Cakep. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele begitu. Ya, Pak, mohon Cakep. maaf. Mungkin bisa open mic sebentar, open cam sebentar, Pak Wayan silakan diambil fotonya. Ya, gak usah banyak diambil gambar oleh Pak PJ kita, penanggung jawab kelas. Silakan Pak Wayan. Open cam lah, bisa bisa tuh di foto gitu.
Nah ya, saya hitung ya. Silakan Pak, diambil gambar. Satu, Apakah, dua, belum ya? Oh, tunggu Sudah? sebentar. Belum, Satu, sebentar. oh belum ya. Ya. Belum, Oke, silakan open cam. Sebentar aja, webcam 1 dulu menit lah. teman-teman. Biar yang cakep tambah cantik gitu loh. Ya, silakan Pak Wayan. Baik, satu, dua, tiga. Oke. Oke, bisa di-share ke grup nanti Ya, Pak. sudah Pak. Sudah saya kirim di grup ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya tutup perkuliahan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Jo. Terima kasih semua. Terima kasih. Recording stopped.